hadapan-Mu ada kasih-Mu di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku di sini, di sini di hadapan-Mu, di hadapan-Mu ada kasih-Mu di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. ini kesukaan. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. ini kesukaanku. Hanya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Tempat kesenanganku, menyembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. ini kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, Tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nyanyikan bersama. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamaku. Tuhan ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamaku. Tuhan seumur hidupku. Mari kita bersama dari awal. Berdiri sebagai umat Tuhan,
semua musuh tak dapat bertahan. Karena kuasanya bekerja sempurna, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Ku nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi dari awal, kita naikkan pujian ini. Mari bersama nyatakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Tuhan ku nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamaku. Tuhan berjalan bersamamu. Tuhan berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari bersatu bersama dan nyatakan di segenap hati kita. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Akan kita nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi aku. Diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup melimpahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari bersyukur bersama buat kebaikannya. Mari kita nyatakan bersama, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, 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 Tuhan bagiku. Oh, oh, Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebaikannya. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selalu.
besar terpujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi sudah menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian. Sebab Kau layak, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpujian. Nama-Mu besar terpujian. Nama-Mu besar terpujian. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Shikana-mana-mana sadana-manamu, Kau layak kami sembah Tuhan, layak kami tinggikan. Irala-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara sadana-mana-mana-manamu. Kami puji, kami sembah Raja kami. Shikana bara 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 bara. Iriala basanda namanamu. Shikana bara 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 bu. Dunia nama namamu. Shikana bara bu. Dunia namamu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka.
Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana mengubah kekecewaan menjadi kepuasan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 5. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Simon Petrus baru saja mengalami hal yang mengecewakan. Dia sudah bekerja sepanjang malam, tetapi tidak berhasil menangkap apa-apa. Simon bukan orang malas, dia seorang pekerja keras. Bahkan dia sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak berhasil mendapat apa-apa. Pernahkah Anda mengalami kekecewaan dalam hidup ini? Barangkali Anda seperti Simon. Anda sudah bekerja keras, tetapi usaha Anda tidak kunjung membuahkan hasil. Ataupun bila ada, hasilnya tidak atau belum seperti yang Anda harapkan. Sedikit banyak kita kecewa dengan hasil yang minim ini. Apakah ada di antara kita yang pernah mengalami kekecewaan dalam hidup ini? Kita sudah belajar mati-matian untuk menghadapi ulangan, tetapi nilai yang kita peroleh tidak sebagus yang kita harapkan. Apakah ada yang pernah mengalami kekecewaan dalam hidup ini? Kita menikah berharap bahagia, tetapi yang kita alami hanya ketidakcocokan. Percakapan hampir selalu berakhir dengan pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga. Pernahkah kita mengalami kekecewaan? Kita membeli barang dengan harapan bisa berfungsi dengan baik dan berguna, tetapi sejak pemakaian pertama ternyata barangnya bermasalah, bolak-balik harus diservis, garansi yang dijanjikan tidak seperti yang diharapkan. Apakah ada di antara kita yang pernah mengalami kekecewaan? Kita berdoa untuk pertobatan seseorang, tetapi orangnya tidak kunjung bertobat. Nampaknya semua usaha kita agar dia bertobat tidak ada hasilnya. Dan banyak hal yang lain yang membuat kita kecewa. Dari pengalaman Simon Petrus, mari kita belajar 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mengobati kekecewaan kita. Yang pertama, lakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Apa saja. Simon meminjamkan perahunya untuk dijadikan mimbar oleh Tuhan Yesus untuk mengajar orang banyak. Bahkan ketika Tuhan minta agar dia menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai, Simon tidak berkata, "Saya sudah lelah bekerja keras sepanjang malam, suruh orang lain saja yang masih segar." Simon tidak berkata begitu. Waktu Tuhan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, Simon dengan sukarela melakukannya bagi Tuhan. Simon tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kekecewaan. Kalau seandainya Simon berkata, "Tuhan, saya sudah lelah, pinjam saja perahu orang lain," Simon akan kehilangan berkat besar. Sebab pada hari itu, setelah selesai mengajar orang banyak, Tuhan Yesus menolong Simon menangkap ikan sebanyak yang belum pernah mereka tangkap sebelumnya. Firman Allah berkata, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tuhan tidak pernah berhutang. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak pernah kehilangan berkat-Nya. Simon Petrus meminjamkan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai mimbar untuk memberitakan firman Allah. Dan Tuhan mengganjar Simon Petrus dengan tangkapan ikan sebanyak yang membuat mereka takjub
oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Zaman dahulu, secangkir air selalu gratis, diberikan sebagai bagian dari kesantunan dan keramah tamahan. Zaman dahulu, tidak ada yang istimewa bila kita memberi minum seseorang secangkir air. Semua orang melakukannya. Bahkan semua orang diharapkan melakukannya sebagai bagian dari budaya keramah tamahan orang timur. Tetapi Tuhan Yesus berkata, apabila kita melakukan apa yang lumrah ini untuk pengikut Kristus, kita tidak akan pernah kehilangan berkat-Nya. Seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dia ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi dia merasa tidak punya sesuatu yang dapat dipersembahkannya kepada Tuhan. Jangankan memimpin pujian, menyanyi saja dia tidak bisa. Dia tidak lulus sekolah dasar, karena itu dia merasa tidak mampu mengajar sekolah minggu dan sebagainya. Dia tidak mengizinkan keterbatasan ini untuk mengecewakan dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang pasti bisa dikerjakannya. Dia minta izin kepada gembala sidang agar dia diizinkan untuk setiap hari datang ke gereja dan menyapu halaman gereja dari kotoran dan dari daun-daun yang rontok dari pohon yang ada di halaman gereja. Setiap kali dia melakukannya, hatinya meluap dengan sukacita dan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah mengampuni dosanya dan yang telah menyelamatkannya. Hal ini dilakukannya sampai dia menutup mata. Hari ini anak-anaknya menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus, dan hidup anak-anaknya amat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, seperti menjadi penyambut tamu di kebaktian, menjadi penolong kebaktian, menjadi penyuluh, menjadi pendoa syafaat, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pelayan pujian, membersihkan toilet, membersihkan pekarangan atau halaman gereja, membuka rumah kita untuk menjadi tempat pentas atau kelompok kecil dan sebagainya, tidak akan pernah kehilangan upahnya dari Tuhan. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bila kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, seperti orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, orang yang berkesusahan, mereka menjadi korban perang, korban banjir, korban tanah longsor, korban bencana, korban kejahatan dan sebagainya. Apabila kita menolong mereka, kita memiutangi Tuhan, artinya membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan bila Tuhan berhutang kepada kita, Dia pasti bayar hutang. Dan bila Tuhan bayar hutang, biasanya tidak pernah pas-pasan, tetapi selalu berlimpah-limpah, jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Langkah pertama untuk mengatasi kekecewaan adalah lakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, apa saja, sekecil apapun. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang dapat kita lakukan untuk mengobati kekecewaan kita adalah sediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan.
Setelah Simon Petrus rela meminjamkan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak. Hari itu Simon menerima firman Tuhan yang spesifik dan jelas, yang ketika ditaati menghasilkan tangkapan ikan yang amat banyak. Firman Allah berkata, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Firman Tuhan yang spesifik dan jelas, yang ketika ditaati menghasilkan mujizat atau jalan keluar bagi pergumulan yang sedang dihadapi ini oleh mendiang Pendeta Choyonggi, mantan gembala sidang gereja terbesar di dunia dengan jemaat sekitar 1 juta jiwa, disebut sebagai Rema. Tetapi sebelum Simon mendengar firman Tuhan yang jelas dan langsung berbicara kepada keperluannya, dia harus bersedia mendengarkan firman dan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk semua orang. Prinsip rohani, sebelum kita bisa mendengar firman Tuhan yang jelas dan langsung berbicara untuk keperluan kita, kita harus bersedia mendengarkan firman Allah yang berlaku untuk semua orang. Itu sebabnya kita perlu tertib membaca Alkitab setiap hari. Apabila kita tertib membaca Alkitab setiap hari dalam keadaan terdesak, kita akan mendengar suara Tuhan atau mendapat firman Tuhan yang jelas dan langsung berbicara kepada keperluan hidup kita. Firman Allah berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Allah berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Keberhasilan tidak tergantung kepada faktor keberuntungan, horoskop, astrologi, Dewi Fortuna, atau sesuatu yang lain. Keberhasilan adalah hasil orang membaca, merenungkan, dan mentaati firman Allah. Pada hari Minggu, tanggal 25 April 2010, hampir 16 tahun yang lalu ya, saya berkhotbah di sebuah gereja sidang jemaat Allah di negara El Salvador di Amerika Latin. Seorang anak muda sudah selama beberapa tahun menganggur dan tidak kunjung berhasil mendapat pekerjaan. Hidupnya penuh dengan kekecewaan dan keputusasaan. Pada hari Minggu itu, dia mendengar saya berkhotbah bahwa kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selesai kebaktian, sepanjang siang dan sore dan malam pada hari Minggu itu, dia sibuk menelepon orang-orang dengan siapa dia perlu berdamai, mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, dan meminta maaf kepada setiap orang dari siapa dia perlu minta maaf. 3 hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 April 2010, dia sudah mendapat pekerjaan. Tuhan mengubah kekecewaannya menjadi kepuasan ketika ia mendengar firman Allah dan mematuhinya. Mari kita sediakan waktu untuk membaca Alkitab setiap hari. Di belakang saya ada foto buku Tiba 7. Tiba 7 singkatan dari tertib baca Alkitab 7 menit. Gereja kita mencanangkan Tiba 7, di mana kita tertib membaca Alkitab minimal 7 menit setiap hari. Kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun
apabila kita membaca Alkitab 7 menit setiap hari, atau bila kita membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 1 tahun apabila kita membaca Alkitab 15 menit setiap hari, atau bila kita membaca Alkitab 4 pasal setiap hari. Sementara kita membaca Alkitab, catatlah ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Renungkan, pikirkan bagaimana kita dapat mentaatinya. Kemudian bertindaklah hati-hati sesuai firman Allah. Maka Tuhan akan membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Langkah ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kekecewaan adalah dengan membagikan berkat yang diterima dengan sesama. Apa yang Simon lakukan ketika ikan yang mereka tangkap begitu banyak? Simon membagi berkatnya dengan teman-teman yang lain. Firman Allah berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mengapa Tuhan memberi berkat berlimpah-limpah kepada kita? Mengapa Tuhan menjawab doa kita jauh melampaui apa yang kita sanggup doakan atau pikirkan? Bukan untuk ditumpuk bagi diri sendiri, tetapi supaya kita mempunyai sesuatu untuk dibagikan dengan mereka yang membutuhkan. Firman Allah berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang Kristen bekerja bukan sekedar untuk mencukupkan keperluan kita sendiri, tetapi supaya kita memiliki sesuatu untuk dibagikan dengan mereka yang berkekurangan. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pewaris janji Tuhan kepada Abraham. Firman Allah berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Iman kepada Tuhan Yesus membuat kita menjadi pewaris berkat dan janji Tuhan kepada Abraham, yaitu kita akan menerima berkat dan menjadi saluran berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa. Tuhan menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Tuhan memberkati kita dengan limpahnya jauh melampaui apa yang kita butuhkan. Tujuannya adalah supaya kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk semua kaum di muka bumi. Firman Allah berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Orang-orang dalam perjanjian lama memberikan 30% dari penghasilannya kepada Tuhan, yaitu 10% yang pertama untuk persepuluhan, 10% yang kedua untuk hari raya, ini setara dengan pemberian misi, 10% yang ketiga diberikan untuk fakir miskin. Kita yang hidup dalam perjanjian baru seyogianya tidak kalah dengan mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Apabila kita melakukan ketiga hal ini,
Yang pertama, lakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, apa saja. Yang kedua, baca dan taati Alkitab setiap hari. Yang ketiga, membagikan berkat yang kita terima dengan orang yang membutuhkan. Maka kita akan selalu bisa mengatasi setiap kekecewaan dalam hidup ini dan mengubahnya menjadi kepuasan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ini anakmu, kana maka fandato, kana maka fandato, kana makushai, kana makushai. Kiki kata patoli alabo kalamaka fandato kini anamosa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengubah kekecewaan menjadi kepuasan. Tolong kami Tuhan untuk melawan kekecewaan dengan bersedia berbuat sesuatu bagi Tuhan apa saja. Tolong kami Tuhan untuk melawan kekecewaan dengan tertib membaca dan mentaati Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk melawan kekecewaan dengan membagikan berkat yang kami terima dengan mereka yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan akan mengubah kekecewaan kami dengan kepuasan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar kami semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Irialamo, kana maka fandato, kana maka fandato, kana makushai. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus angkatlah tanganmu sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami percaya kuasa Allah hadir sekarang ini untuk menyembuhkan orang sakit. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya saat ini kuasa-Mu masuk ke dalam tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu dan melenyapkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan dari tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tengking kau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau bebaskan semua tawanan-tawananmu di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat-mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat. Tuhan bawa kepada pertobatan, insafkan mereka akan dosa,
kebenaran dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa buat mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan membukakan pintu-pintu pertolongan dan kemudahan yang diperlukan. Kami mohon agar anak-anak kami, anak-anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yes, dan juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bila ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yang akan menikmati hujan dekat-dekatmu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Yang akan menikmati hujan dekat-dekatmu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan
ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Semua karena Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semangatku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya